Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salia Alkaisalvia. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan seputar kesulitan belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun, MSI. Psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi ilmu tentang jiwa atau perilaku yang tampak maupun tidak tampak. Sedangkan pendidikan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam suatu mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran. Pendidikan adalah suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan norma dan tingkah laku manusia yang mengarahkan pada pengetahuan dan memahami dirinya sendiri untuk mempersiapkan bagian dari masyarakat secara utuh. Jadi, psikologi pendidikan merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses belajar mengajar dalam situasi keseharian yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Mengenai bagaimana manusia belajar, cara mendidik, serta memberikan pelayanan yang cocok bagi peserta didik diri agar terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan diharapkan berjalan dengan lancar. Adapun pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan. Singkatnya, kesulitan belajar itu sendiri dari berbagai gangguan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan karena faktor internal individu itu sendiri, yaitu disfungsi minimal otak. Penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal, faktor dari dalam diri manusia itu sendiri meliputi faktor biologis, kesehatan, faktor psikologis, intelijensi, perhatian, minat, bakat, dan emosi. Dan adapun faktor eksternal, faktor dari luar manusia seperti sosial dan non-sosial, meliputi faktor lingkungan, faktor suasana rumah, faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan masyarakat. Gejala kesulitan belajar. Adapun gejala yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ia berusaha dengan keras tetapi nilainya selalu rendah. Dan yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal, misalnya dalam mengerjakan soal-soal dan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dan yang keempat, menunjukkan sikap kurang wajar seperti acuh, tidak acuh, berpura-pura, dusta, dan lainnya. Dan yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berlainan. Macam-macam contoh kesulitan belajar. Yang pertama, disleksia adalah gangguan belajar yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk membaca atau menulis. Anak dengan kondisi ini tidak biasanya akan sulit merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, dan kalimat menjadi paragraf. Kesulitan ini juga dapat dialami saat berbicara, karena anak akan kesulitan untuk mencari kata-kata yang tepat dan sesuai dengan maksudnya. Anak kesulitan belajar akibat disleksia umumnya dapat merasa kesulitan dalam mengerti konteks bacaan dan tidak memiliki tata bahasa yang baik. Yang kedua, dispraksia adalah jenis gangguan belajar yang ditandai dengan gangguan pada kemampuan motorik anak. Kemampuan motorik yang rendah dapat membuat anak kesulitan melakukan penggerakan atau mengkoordinasi anggota tubuh. Dan yang ketiga ada dysgraphia. Dysgraphia adalah gangguan belajar yang membuat pengidapnya kesulitan menulis. Anak dengan kondisi ini biasanya punya tulisan yang jelek, tidak bisa mengeja, dan kesulitan untuk menuliskan apa yang dirasakan. Dan yang keempat ada diskalkulia. Kondisi ini membuat pengidapnya kesulitan untuk berhitung atau memahami
konsep matematika. Dan yang kelima ada auditory processing disorder, adalah kelainan otak dalam memproses suara yang masuk. Ini bukanlah gangguan pendengaran, melainkan adanya kelainan memahami suara. Penderita biasa kesulitan membedakan suara yang satu dengan suara yang lain. Mereka juga akan kesulitan mengikuti perintah suara dan mengingat hal yang didengar. Dan yang keenam ada visual processing disorder, yang membuat penderitanya kesulitan dalam menginterpretasi informasi visual. Salah satu contoh kesulitan dalam belajar akibat visual processing disorder adalah kesulitan membedakan dua objek yang bentuknya mirip dan mengordinasikan tangan serta mata secara bersamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum